Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Muhaisin, NIM 134. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Transmission Control Protocol atau TCP ya. TCP ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Internet Protokol merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut dengan IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Keunggulan TCP/IP atau Internet Protocol ya. Yang pertama, Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, Internet Protocol sangat ideal untuk menyatukan bermacam-macam hardware dan software walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Yang kedua, independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan Internet Protocol dapat mengintegrasikan bermacam network baik melalui internet, token ring, dial-up, dan media transmisi fisik lainnya. Yang ketiga yaitu skema pengalamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan Internet Protocol dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Yang terakhir yaitu High Level Protocol standar yang dapat melayani user secara luas. Cara kerja Internet Protocol yang pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data dan menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router yang tergantung besar atau kecilnya jaringan itu sendiri. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan disampaikan di alamat tujuan, selanjutnya layer Internet Protocol akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, apa aja sih layer yang ada dalam TCP atau IP? Yang pertama yaitu Application Layer. Application Layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP atau IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Yang kedua yaitu Transport Layer. Transport Layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan secara lancar. Transport Layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Yang ketiga, Network Layer. Network Layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman berupa paket. Selanjutnya yang terakhir, Network Interface Layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung.
Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal.